Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Venda Febrianti. Saya calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri Kromong, Kecamatan Musikan, Kabupaten Jombang. Video ini dibuat untuk tugas aksi nyata modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik, yang di dalamnya berisi percakapan pra-observasi, observasi, dan pasca observasi dalam pendidikan guru penggerak angkatan 10 bersama rekan sejawat di SD Negeri Kromong. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Venda Febrianti. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri Kromong, Kabupaten Jombang. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bu Elvi Nove Nur Laila selaku guru pendidikan dinia di SD Negeri Kromong. Assalamualaikum Bu El. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini Bu El? Alhamdulillah sangat baik. Ya, alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu El atas waktunya. Seperti obrolan santai kita kemarin, bahwa hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi sebelum nanti saya mengamati jalannya pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas atau pada saat nanti diadakan supervisi kelas. Nah, adapun tujuan dilakukan supervisi ini Bu Elvi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bu Elvi lakukan. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi? Ini sebagai persiapan awal sebelum nanti Bu El melakukan kegiatan pembelajaran agar Bu El lebih siap dan lebih percaya diri sehingga bisa memberikan pembelajaran yang maksimal kepada murid-muridnya Bu El. Begitu ya Bu El? Iya Bu, siap. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Elvi. Yang pertama, ini Bu, berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Bu Elvi capai itu apa? Ya, begini Bunda ya. Berdasarkan rencana pembelajaran yang saya susun, tujuan pembelajaran saya nanti adalah peserta didik mampu memahami tujuannya, memahami cara membaca dan menulis huruf pego. Karena sebagai besar murid saya belum bisa pegang Bu, dan masih ada yang belum mengenal huruf hijaiyah. Jadi di sini tuh ada yang belum sampai Quran, masih ikrok gitu. Jadi ikrok kelas 1, kelas 2. Jadi menyampaikan huruf pegonya itu sulit. Oh, begitu. Ya. Baik Bu El. Jadi tujuan pembelajarannya Bu El tadi itu agar peserta didiknya Bu El itu nanti bisa membaca dan menulis huruf pegon dengan baik. Karena tadi kan ada murid-muridnya Bu El yang tidak mengaji, belum bisa menulis huruf saja seperti itu ya Bu El ya. Kemudian ini, nah bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bu Elvi capai atau yang ingin Bu Elvi lakukan observasi nanti? Baik, untuk area pengembangan yang ingin saya sampaikan Bunda ya adalah dari aspek pengetahuan dan keterampilan. Dalam hal aspek pengetahuan, siswa itu dapat membaca huruf pegon dan hal keterampilan. Siswa dapat membaca huruf pegon yang siswa dapat menulis huruf pego. Ya, Bu, masih ada yang belum bisa mengaji karena orang tuanya itu tidak begitu merespon anaknya. Kalau waktunya ngaji itu anaknya itu nggak disuruh ngaji gitu, tambah dibiarkan. Ada yang masih ngaji tapi belum sampai sejauh itu Bu. Jadi masih mengenal huruf hijaiyah atau apa itu sulit untuk anak-anak. Oh iya, jadi oke, baik. Jadi area yang ingin Bu El kembangkan tadi adalah dari segi atau aspek pengetahuan dan keterampilan, ya, terutama untuk pengetahuannya itu nanti anak bisa membaca huruf pegon, pengetahuannya tinggi. Kemudian keterampilannya nanti anak bisa menulis huruf pegon dengan baik. Kemudian juga Bu El tadi mengatakan bahwa di sini masih ada anak yang belum bisa mengaji karena orang tuanya tadi yang dikatakan Bu El tadi itu, mohon maaf, tidak begitu merespon gitu ya, anaknya mau ngaji apa tidak itu tidak diingatkan atau seperti itu. Gitu.
Kemudian ini Bu El, yang beberapa yang saya tanyakan lagi ke Bu El adalah, saya ingin mendengar rancangan pembelajaran yang akan Bu El lakukan di dalam kelas. Mungkin dari strategi pembelajaran, strateginya itu apa yang digunakan, supaya muridnya Bu Elvi itu nanti bisa memahami pegon, terutama bagi anak-anak yang belum mengaji, Bu El. Iya, ini Bu Naya. Jadi strategi pembelajaran saya yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi. Nah, yang nanti saya integrasi dengan pembelajaran sosial atau emosional yang beberapa waktu lalu sudah jelaskan. Nah, kepada saya juga akan membagi siswa dalam beberapa kelompok sesuai kemampuannya, keterampilan dan kreativitasnya siswanya, Bu. Dan metode yang saya gunakan adalah diskusi sekelompok yang jelasnya nanti akan saya pandu, tanya jawab dan juga penugasan. Saya juga menyelipkan SBK ya, atau lagu menarik perhatian siswa. Agar siswa itu bisa menghafal, dihafalkan kan. Kalau tidak dapat lagu kan sulit gitu. Kalau bisa anak tidak bisa baca, tapi kita itu bisa melakukan, menyanyikan, itu kan anak bisa gitu, bisa berpikir atau tidak bisa menghafal. Oh, saya tidak bisa baca, tapi saya bisa mendengarkan. Jadi anak itu bisa untuk hafalan gitu. Ya, lebih mudah, menurut lebih mudah kok menggunakan lagu-lagu seperti itu ya. Betul sekali. Kemudian ini ya, oke. Baik, jadi strategi yang Bu El terapkan tadi, yang sudah Bu El utarakan saya adalah menggunakan pembelajaran diferensiasi. Kemudian Bu El integrasikan juga dengan pembelajaran sosial emosionalnya anak. Kemudian Bu El juga membagi siswa dalam beberapa kelompok sesuai dengan kemampuannya, keterampilan dan juga keaktifan siswa. Kemudian Bu El juga menggunakan metode tadi ya, yang Bu El sampaikan ke saya, metodenya diskusi kelompok, kemudian ada tanya jawab juga dan juga penugasan nanti, nah seperti itu. Nah, bagaimana dengan ini Bu? Media pembelajaran yang Bu Elvi gunakan dalam proses pembelajaran nanti itu apa kira-kira? Jadi Bu ya, untuk media pembelajarannya saya gunakan buku panduan pendidikan dunia saja. Kemudian nanti saya berikan banyak contoh-contoh di papan tulis. Saya juga menyiapkan LKPD juga. Ya. Nah, itu sudah berarti Bu El sudah punya langkah-langkahnya, sudah diperinci sekali langkah-langkahnya. Nah, kira-kira Bu, kapan nih Bu El akan memulai melakukan pembelajaran tersebut? Mungkin di hari apa, di kelas berapa, dan di jam keberapa Bu? Iya, besok Bu. Kebetulan besok Selasa. Saya ada di jam pertama dan kedua di kelas 3. Oh, ada di kelas 3 berarti. Oke, jadi ini besok di jam pertama dan kedua Bu Elvi ada di kelas 3 mengisi pelajaran dunia, dan kemudian saya datang di kelas 3 untuk melakukan supervisi kelas. Saya di situ akan mengamati dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelasnya Bu El selama pembelajaran berlangsung. Tadi juga ada yang beberapa saya catat ya Bu El ya, termasuk tujuan, kemudian yang dikembangkan tadi itu apa saja, seperti itu. Ya, oke. Nah, nanti setelah kita melakukan observasi kelas atau supervisi kelas, setelah itu nanti kita masih ada beberapa percakapan terkait dengan percakapan pasca observasi Bu El, yaitu jadi percakapan itu nanti kita gunakan untuk merefleksi atau istilahnya kita memikirkan tindak lanjutnya itu seperti apa. Nah, pada saat percakapan pasca observasi itu nanti kita berdua akan didampingi oleh pengajar praktik saya, namanya itu Bu Erna Yuliati. Iya Bu, siap. Oke. Baik Bu El, sebelum kita akhiri percakapan kita hari ini, kira-kira nih apa sih yang sudah Bu El dapatkan dari obrolan kita, dari percakapan kita ini Bu El? Iya. Jadi percakapan kita ini tadi saya mendapatkan gambaran strategi dan media apa yang saya gunakan ketika melakukan pembelajaran besok. Oke, jadi Bu El sudah, jadi percakapan kita hari ini itu sudah istilahnya Bu El sudah punya gambaran. Ya, Bu El itu sudah
Bu El kan juga sudah membuat RPP juga ya, yang tadi sudah diberikan ke saya. Kemudian dari percakapan kita ini Bu El sudah punya gambaran besok Bu El harus bagaimana seperti itu. Kemudian strateginya juga sudah Bu El pikirkan, kemudian media pembelajaran apa yang Bu El gunakan seperti itu ya Bu El ya. Jadi perasaannya lebih gimana ini? Plong. Lebih plong. Lebih plong ya Bu El ya. Oke. Jadi terima kasih atas waktu yang Bu El luangkan untuk berbincang-bincang dengan saya pada hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kita hari Selasa besok di kelas 3 jam pertama dan kedua. Dan demikian percakapan pra-observasi kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu El. Ya, sama-sama Bu Terima kasih. El.